Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, kali ini admin channel GKJW Jemaat Donomulyo mengikuti kegiatan Pendeta Mary Kusuma Wardani dalam ibadah keluarga atau yang sering kita sebut dengan patuenan yang ada di warga GKJW Donomulyo terjauh. Jaraknya dari induk Donomulyo sekitar 25 km. Rumahnya di pedalaman. Untuk mencapai rumahnya, warga harus jalan kaki lebih dari 1 km. Namun, warga dengan penuh sukacita berjalan bersama bergandengan tangan menuju ke tujuan. Perjalanan mereka agak sedikit becek karena hujan yang saat ini seringkali turun dengan derasnya. Sambil bersenda gurau untuk menghilangkan atau melupakan rasa payah dan capek. Namanya Bapak Sarman, akrab dipanggil dengan Bapak Tawi. Tidak ada tetangga di kanan kiri rumahnya. Pak Tawi mempunyai 2 anak dan 2 cucu laki-laki serta perempuan. Pak Tawi sangat bersemangat dalam kegiatan bergereja. Meskipun perjalanan ke gereja memerlukan perjuangan yang cukup melelahkan karena jalan yang becek dan terjal. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat dan tekad Bapak Tawi untuk senantiasa setia dalam mengikut Kristus. Karena dalam kehidupannya, dia hanya mengandalkan Kristus dan mengimani serta percaya bahwa Kristus adalah juru selamat dalam kehidupannya. Ya, inilah Pak Tawi, warga GKJW Jemaat Donomulyo Pepantan Pagak, Tulogorejo. Di tengah perjuangan perjalanan iman mengikut Tuhan Yesus Kristus. Salam Patunggilan. Para ibu-ibu, para sederek ingkang nembe sepindah mriki, kepengin mangertos. Nggih. Panjenengan iku putrane pinten? Kalih. Putranipun kalih. Kakung putri napa? Kakung putri, Bu. Kakung putri. Wayahipun pinten? Ana putu, Bu. Nggih, putu. Kalih. Putune kalih. Putri-putri napa? Jaler Etri. Oh, Puji Gusti jangkep. Panjenengan manggen teng griya menika sampun pinten taun, Mbah Tawi? Kalih dosa, Bu. 2 taun, Bapak Ibu. Gusti lek nganti. Nggih, 2 taun nggih. Nggih, pindah mriki wonten kan wonten wetan mriku, Bu. Oh, saderengipun wonten wetan. Nggih. Lajeng wiwit taun pinten jenengan pindah mriki? Lah mboten anu niku 96 lah, Bu. Oh, lek mboten lepas 96. Nggih, rombongan. Nggih, pindah mriki. Lepas. Pripun raosipun? Nggih sekeca, Bu. Keca. Waduh lek wau nggih, Bu. Pripun lek waune? Nggih waune nggih cara nggih boro, nggih napa mawon. Lah Nggih. Lah kalih jenenge Bapak Pandu niku lho jenenge kula kan pas Natalan mboten dugi ya. Lah boro brojo mawon niku. Tapi kula nggih sadar. Nggih. Wajane dereng ada napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Menika kesaksian yen Apa Gusti ujian, Bu? nulung jenengan to? Nggih, Gusti berkahi panjenengan. Nggih, sinaosa rumiyin rekoso ning tansah dipun kanthi dening Gusti. Nggih. Sakniki kepenak to? Nggih, sampun sekeca. Nderek Gusti lak penak nggih Mbah Tawi. Nggih, ngaten matur nuwun nggih Mbah Tawi. Nggih, Gusti sami-sami. tansah berkahi panjenengan dalasan sedaya putra wayah. Nggih, monggo kaaturan pinarak malih. Sumangga kita memuji asmanipun Gusti malih ngrepekaken kidung pasamuan Jawi. Teka di mana kawula tansah dereng Gusti. Yeku panutan sanyata nggih padaku sejati. Martining salib ngambang bangun turut rek
kami berjalan dari tempat parkir, lalu kemudian tiba di rumah Bapak Tawi ini, tentu kita melihat banyak sekali pemandangan. Tentu kita merasakan udara yang juga segar. Dan dalam perjalanan yang kita lakukan tadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga saling berkomunikasi, membangun kebersamaan di dalam melewati setiap jalan yang kita tempuh. Bagaimana rasanya walaupun hanya sejauh 1 kilometer? Luar biasa. Sukacita. Apalagi? Capek. Sukacita, capek. Apalagi? Santai. Santai. Tapi endingnya semua orang tiba dengan selamat. Apa yang telah kita lakukan baru saja ini sebenarnya juga bisa menjadi ilustrasi dan gambaran di dalam perjalanan hidup yang seringkali kita lakukan. Di antara percakapan kita dari awal, tadi ada yang pertama kaget. Kaget karena mungkin baru pertama kali melihat, loh panggenane kok tebih. Medannya kok seperti ini, susah. Bahkan tadi ada sebuah obrolan lek tuku kerupuk. Tuku kerupuk aduh. Itu gambaran perjalanan hidup kita yang ketika menghadapi sebuah peristiwa ini membuat kita meresponnya, dan respon itu bermacam-macam. Ada respon yang menyukacitakan, ada respon yang membuat kita terkejut, ada respon yang membuat kita itu heran, ada respon yang juga membuat kita susah. Mungkin tadi ketika kita berjalan rasanya ringan nggih, karena jalannya turun. Coba nanti kalau pulang, Ibu Bapak dan anak-anak. Ringan nggih? Tetap ringan. Ngelayang. Karena kita semua merasakan perjalanan yang sama. Walaupun setelah itu nanti akan ada banyak rasa yang terjadi. Karena masing-masing orang itu punya daya kekuatannya berbeda-beda. Nah, setiap kita pasti menghadapi yang namanya masalah hidup. Setiap kita pasti menghadapi banyak sekali peristiwa. Dan setiap kita itu sebenarnya berjalan bersama dengan Tuhan. Hanya saja respon kita dalam menghadapi setiap peristiwa itu berbeda-beda, seperti perjalanan yang baru saja kita lakukan tadi. Seperti itulah juga respon bangsa Israel ketika mereka sudah boleh dibebaskan Tuhan dari tanah Mesir. Tuhan tahu respon mereka kalau dilewatkan di negeri orang Filistin, kalau mereka berjumpa dengan peperangan, mesti bersungut-sungut. Dan mereka memilih untuk kembali. Karena yang mereka pikirkan itu adalah rasa tidak nyaman, zona tidak nyaman yang sedang mereka hadapi. Sudah ada ketakutan sebelum mereka menghadapinya. Makanya itu seperti tulisan kalau mau masuk Lirboyo ragu-ragu kembali, itu ya memang benar bahwa mengikut Tuhan itu tidak boleh setengah-setengah. Mengikut Tuhan tidak boleh ragu-ragu. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jadi ketika kita menghadapi setiap peristiwa, yakinlah, imanilah bahwa apapun yang akan kita hadapi tidak pernah sendiri, sebab Tuhan bersama dengan kita.
Sampun. Semangat, Bu. Semangat. Daki gunung lewat lembah. Ini mantan pemuda warga Oh, dulu ya, Pak ya. tahun yang lalu, Nggih. tapi juga pernah ibadah di sini. Oh, itu. Wah, istimewa.